Selamat siang para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Kembali Rama Channel hadir membicarakan, mengulas tentang Istana Majapahit. Di manakah tepatnya? Benarkah cuman di Trowulan ataukah ada di tempat lain? Apakah hutan tarik itu Trowulan atau setelah tahun 1478 apakah Majapahit masih ada atau tidak ada? Istananya di mana? Mari kita ulas. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya diberikan hutan tarik sebagai tempat oleh Raja Jayakatwang. Di manakah hutan tarik itu? Pararaton menyebutkan ada di delta Sungai Berantas. Sementara kalau Trowulan itu berada di pedalaman jauh dari Sungai Berantas. Di sisi lain, di dalam negara Kertagama, Empu Prapanca tidak menyebutkan Kolam Segaran sebagai satu tempat yang tercatat di dalam negara Kertagama. Padahal Kolam Segaran begitu luas. Kenapa beliau tidak mencatatnya? Kalau kerajaan atau istana ada di seputaran Trowulan, pasti dengan sendirinya Kolam Segaran pasti tercatat di dalam negara Kertagama. Tetapi kenapa tidak? Dari sisi topomimi, nama Mojo tidak ada di dalam desa-desa yang ada di Trowulan, tetapi malah ada di luar dari Trowulan. Ada 16 desa 4 dukuh di Trowulan. Tidak ada satupun yang menggunakan nama Mojo. Tetapi malah di luar Trowulan nama Mojo banyak, seperti Mojowangi, Mojo. Kenapa di Trowulan tidak ada satupun nama desa yang dimulai dengan kata Mojo? Dari para sejarawan yang menganalisa di manakah Istana Majapahit itu berada. Benarkah Majapahit istananya ada di Trowulan atau malah ada di luar Trowulan? Apakah cuma satu tempat ataukah 2 tempat atau malah mungkin 3 tempat? Apakah hutan tarik Trowulan itu sama atau tidak? Negara Kertagama itu dibuat di zaman keemasan Majapahit. Dibuat oleh Empu Prapanca di zaman Prabu Hayam Wuruk masih berkuasa. Sangat tidak masuk di akal jikalau Kolam Segaran yang begitu luas tidak tercatat di dalam negara Kertagama. Sehingga muncul persepsi bahwa hutan tarik sebagai istana pertama dari kerajaan Majapahit, kemudian Trowulan adalah istana lanjutan. Sejak Prabu Jayanegara memerintah di kerajaan Majapahit, kehancuran istana pertama adalah saat Prabu Jayanegara memerintah dan dia sempat dikudeta oleh Rakuti. Rakuti berhasil menduduki kerajaan Majapahit dan Prabu Jayanegara sempat pergi meninggalkan, harus lari disembunyikan oleh pimpinan Bayangkara saat itu, yaitu Gajah Mada. Dan setelah berhasil kembali, barulah Majapahit istananya dipindah di tempat yang baru. Persepsi tentang Trowulan sebagai istana Majapahit memang
dilontarkan oleh para peneliti-peneliti di zaman sebelum kemerdekaan adalah Raffles yang menempatkan Trowulan sebagai sesuatu kebanggaan Pulau Jawa. Kemudian hipotesis dari McLean-Pond pada tahun 1924-1926, dia membuat sketsa tentang kota Majapahit berdasarkan catatan yang tertuang di dalam Negara Kertagama, dan di situ dia menempatkan Kedaton ada di sisi timur kolam Segaran dekat Candi Menak Jinggo. Inilah yang mendasari pemilihan Trowulan sebagai Istana Majapahit, walaupun masih dalam perdebatan dan masih dalam pencarian. Ada apa dengan tahun 1478? Sirno ilang kertaning bumi. 1478 dikenal dengan Sirno ilang kertaning bumi di dalam peraraton dan kronik Cina adalah penyerangan atau peperangan yang dilakukan oleh seorang anak kepada bapaknya. Perang yang dilakukan oleh Prabu Jinbun melawan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Perebutan kekuasaan di tanah Jawa dari Demak melawan Majapahit. Sementara kalau kita mengacu pada prasasti Jiu yang dibuat di tahun 1486 oleh Girindra Wardana Dyah Ranawijaya, yang menyatakan bahwa Ranawijaya telah berhasil mengalahkan Kertabumi dan berhasil memenangkan peperangan dan pada akhirnya memindahkan ibu kota kerajaan Majapahit dari Trowulan menuju Daha atau Kediri. Girindra Wardana Dyah Ranawijaya adalah anak dari Girisa Wardana atau Beri Pandan Alas yang dulunya dikalahkan oleh Prabu Kertabumi, sehingga beliau menuntut keadilan dan menyerang Prabu Kertabumi dan merasa dirinya lah yang lebih berhak menjadi penerus kerajaan Majapahit. Peperangan yang terjadi tahun 1478 adalah peperangan antara Girindra Wardana dengan Prabu Kertabumi dan pemindahan Istana Majapahit dari Tulan menuju Daha. Trowulan ditinggal dan kerajaan mulai dipimpin oleh Girindra Wardana Dyah Ranawijaya dengan ibu kota di Daha atau Kediri, dan beliau memerintah dari tahun 1478 sampai 1498 Masehi. Peninggalan yang ada di Kuto Kirang adalah peninggalan dari Prabu Girindra Wardana Dyah Ranawijaya. Tembok yang memanjang ini adalah waduk yang dibuat oleh beliau sebagai irigasi, bukan tembok istana. Karena hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan menyatakan bahwa lokasi ini biasa terendam sampai ketinggian 1,3 meter. Apakah hutan tarik itu sama dengan Trowulan? Apakah di tahun 1478 itu benar pemindahan ibu kota dan istana kerajaan Majapahit? Data-data berkata seperti itu, tapi ada juga data-data yang saling bertentangan. Kita sebagai anak-anak bangsa yang mulai menata, mencari
dan merapikan data-data itu sehingga kita mengetahui kebenaran seperti apa, di mana istana itu sebenarnya berada. Apakah cuma satu tempat, dua tempat, atau tiga tempat? Kita kembalikan semua kepada para pemirsa. Uraian di atas semoga memberikan wawasan seperti apa istana Majapahit. Mengikuti jejak leluhur adalah agar kita tahu sejarah kita dengan benar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga akan sejarahnya. Wassalam. Selamat sore para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Kembali kita mengulas tentang Trowulan dan situs Kumitir dan situs Grogol. Dalam catatan Negara Kertagama dan Pararaton disebutkan bahwa daerah Kumeter atau Kumitir adalah pedarman dari Mahesa Cempaka atau Narasingamurti yang terletak di Kumeter. Mahesa Cempaka adalah anak dari Mahesa Wongateleng, putra dari Ken Arok dan Ken Dedes. Mahesa Cempaka juga adalah orang tua dari Dyah Lembuta atau kakek dari Raden Wijaya pendiri Majapahit. Lokasi Kumeter yang masih berada di seputaran Trowulan itu jelas memberikan satu asumsi yang luar biasa bagi para arkeolog atau pemerhati budaya, dan berharap ini adalah salah satu penemuan yang akan mengungkap posisi dan letak dari istana Majapahit. Penemuan-penemuan lanjutan yang terjadi setelah penemuan pertama yang berupa talut ada di seputaran dan berada di dekat penemuan titik pertama. Penemuan lanjutan yang berupa struktur batu yang terbuat dari batu andesit, kemudian ada lagi struktur batu bata, dan terakhir adalah situs Grogol yang semuanya berdekatan. Kalau kita garis tarik lurus, itu hanya berada di selatan dari situs Kumitir. Situs yang ditemukan di tahun 2019 yang menjadi satu penemuan yang luar biasa, situs Kumitir. Sejak ditemukan di pertengahan bulan September tahun 2019, situs Kumitir memang menjadi perhatian banyak pihak. Perhatian karena tempatnya dan bentuk ikan berupa struktur yang menumpuk persis seperti tembok, sehingga banyak berasumsi ini adalah tembok istana. Walaupun setelah dijelaskan berdasarkan data arkeologisnya ini adalah talut, tetapi bagaimanapun penemuan situs Kumitir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Penemuan lanjutan yang berupa
batu andesit diperkirakan sebagai pembentuk dari struktur candi. Ini banyak ditemukan tidak jauh dari posisi di mana talut itu berada, kurang lebih 300 meter sampai 400 meter ke arah barat. Kita akan menemukan banyak peninggalan arkeologis, baik berupa itu batu andesit maupun yang terbuat dari struktur batu bata. Dan ini adalah sisi lain yang ditemukan oleh masyarakat dan belum diekskavasi oleh pihak pemerintah. Ini adalah peninggalan yang ditemukan di seputaran Kumitir. Yang kita lihat sekarang ini adalah Yoni, salah satu peninggalan dari yang ditemukan oleh masyarakat. Ini yang membuat Kumitir menjadi sangat spesial. Peninggalan memang luar biasa yang terjadi di Kumitir, sehingga Kumitir memang layak menjadi perhatian bagi para pemerhati budaya dan juga bagi pemerintah itu sendiri. Mudah-mudahan dengan ditemukannya, semakin banyak ditemukannya peninggalan ini akan menemukan kira-kira di mana istana itu berada. Penemuan terakhir yang ada di daerah Kumitir adalah di daerah sebelah barat dari penemuan batu andesit, dan juga berada di sebelah barat dari penemuan arca yang masih diyakini oleh masyarakat sekitar sana. Berupa struktur batu bata yang masih tertanam. Ini kita lihat, batu batanya masih tertanam di dalam tanah. Tapi kita dah lihat tumpukan struktur batu batanya kurang lebih sampai 11 tumpukan batu bata. Dan ini tertanam kisaran antara 0,5 meter sampai 1,5 meter. Ini penemuan yang berada di seputaran Kumitir yang berdekatan dengan lokasi talut maupun penemuan lokasi berupa batu andesit penyusun candi. Sampai detik ini juga lokasi ini juga belum mendapat ekskavasi dari pihak pemerintah. Tapi mengingat lokasi ini kalau kita tarik lurus dari situs Talut Kumitir, ini berada garis lurus menuju ke Candi Tikus. Apakah ada keterkaitan? Sementara itu situs Grogol, situs yang ditemukan di awal bulan Juni tahun 2020, merupakan situs yang posisinya juga berdekatan dengan Kumitir. Di Traulan ini kita ketemu 3 asal keramik. Ini keramik Thailand dari Sukhothai. Sukhothai itu hiasannya biasanya umumnya tuh gambar ikan. Kalau misalnya dia berwarna merah, ya. Ini dari Vietnam. Memang yang paling dominan keramik-keramik Cina, dari Loncuan, dari Qingdangchen, dari Fujian, Dehua, dari Guangdong. Itulah penemuan-penemuan yang ditemukan di daerah situs Grogol yang diperkirakan sebagai tempat pemukiman para bangsawan, tertimbun kurang lebih 1 meter di lahan tebu. Banyak yang jadi perhatian kita karena lokasi Kumitir, lokasi Grogol, lokasi dari Candi Tikus itu relatif berdekatan. Atau kalau kita tarik lebih jauh lagi, lokasi dari Candi Bajang Ratu menuju lokasi Kumitir itu juga segitiga. Apakah ini merupakan sisi timur dari ibu kota
Majapahit? Kita memang belum tahu semuanya, tapi memang inilah tempat yang wajib kita sama-sama untuk kita perhatikan. Karena di tempat ini, di lokasi Kumitir yang berdekatan dengan lokasi dari Grogol, itu banyak sekali ditemukan artefak-artefak, peninggalan-peninggalan arkeologis yang mungkin nantinya akan menemukan di mana titik atau tempat dari Istana Majapahit. Rama Channel memang khusus membahas Kumitir, Grogol, dan Istana Majapahit. Karena kita berharap dengan ditemukan banyaknya penemuan-penemuan baru di tahun 2019 dan 2020 di seputaran Kumitir, di Kecamatan Jatirejo, yaitu situs Kumitir dan situs Grogol. Dan ternyata lokasinya sangat berdekatan dengan Candi Tikus. Apakah ini memang sisi timur dan selatan dari ibu kota Majapahit? Semoga Istana Majapahit lekas ditemukan. Wassalam. Selamat sore para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Hari ini Rama Channel kembali mengulas tentang Istana Majapahit. Sesuatu yang masih misteri, walaupun ulasan terdahulu kita sudah memprediksikan di mana kira-kira lokasi dari istana tersebut. Tetapi kita belum pernah melihat reruntuhannya, bekas-bekasnya, puing-puingnya. Berdasarkan situs-situs yang ada dan yang baru ditemukan, banyak yang memprediksikan ada beberapa situs yang disinyalir adalah terkait dengan Istana Majapahit. Mari kita coba, apakah benar itu terkait dengan kerajaan Majapahit atau istananya? Atau hanya bagian-bagian kecil dari Majapahit? Ada 4 situs yang layak untuk kita pertanyakan, yaitu yang pertama adalah situs Kumitir, kedua adalah situs Kutogirang, ketiga adalah situs Sumbergayo, dan terakhir adalah situs Kedaton. Ini adalah keempat-empatnya yang disinyalir mempunyai keterkaitan dengan Istana Majapahit. Benarkah? Benarkah ini bagian dari Istana Majapahit? Mari kita ulas. Situs Kumitir, situs yang ditemukan di tahun 2019, memang merupakan situs yang menghebohkan. Ditemukan di medio September tahun 2019, situs Kumitir memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Struktur bangunan berupa tumpukan batu bata ibarat seperti pagar, sehingga muncul asumsi bahwa ini adalah pagar dari Istana Majapahit. Namun, para arkeolog telah membantahnya. Ini adalah talud yang ditemukan. Talud yang berada di sisi timur dari satu bangunan sebagai penyangga tanah yang ada di dalamnya. Penemuan-penemuan lanjutan juga ada di sebelah dari lokasi yang ada. Ini membuat daerah Kumitir menjadi sangat spesial. Situs Kutogirang yang terletak di daerah Ngoro, Mojokerto, lebih spesial lagi karena situs ini bukan tertanam, tapi dia ada di atas
Kita lihat dari sisi atas bagaimana lokasi itu begitu luas. Ada pemandian dan kolam raksasa di dalamnya. Ini yang membuat Kuto Girang harusnya adalah peninggalan yang luar biasa. Lihat sisi dinding-dinding batu bata yang terstruktur rapi, berdiri di atas tanah, dan ini nyata masih ada dan mulai diketahui sejak tahun 1905. Dianggap sebagai peninggalan abad ke-14. Peninggalan dari Prabu Nata Gerindrawardana Dhyarana Wijaya. Beliau adalah pengganti dari Raden atau Prabu Brawijaya V. Ini peninggalan yang luar biasa karena masih ada dan berdiri di atas tanah, bukan terpendam. Cuman sayang kondisinya sekarang tidak terawat, tidak terurus. Sisi kiri, sisi kanan semua masih utuh, walaupun lapuk dimakan oleh usia dan zaman. Begitu indah, dan kita lihat tebalnya, panjangnya. Ini ada di sisi kanan dan kiri. Sementara di sisi atas yang kita lihat ini adalah pemandian yang diperkirakan sebagai pemandian putri yang ada di atasnya. Luar biasa. Ini peninggalan Kuto Girang. Situs Sumber Gayu terletak di daerah Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Ditemukan dan mulai diekskavasi sejak tanggal 28 November 2019. Inilah dia, konstruksi yang hampir mirip sama dengan kumitir tapi dengan bentuk yang lebih kecil. Dan kita melihat sisi kiri, sisi kanannya rapi. Berbeda dengan kumitir yang satu sisinya rapi, sisi dalamnya tidak rapi. Nah, berbeda. Sumber Ngayu ini berada terletak di belakang rumah dari warga. 4 tahun dia telah tahu, dan baru di tahun ini, di tahun 2019 dia laporkan dan mulai diadakan ekskavasi. Dengan telah diekskavasi, akhirnya diketahui bahwa bentuk dari struktur batu bata ini adalah seperti pagar. Memang dari lokasi yang terletak di Desa Nganjuk yang jauh dari Mojokerto ataupun Trowulan, kemudian dari struktur batu batanya, dimensi batu batanya, ini diperkirakan bangunan ini bukan di zaman Majapahit, tetapi malah sebelum di zaman Majapahit. Artinya adalah peninggalan dari kemungkinan Singosari ataupun Kahuripan. Bagaimanapun, penemuan ini adalah sesuatu yang luar biasa. 2019 memang penuh dengan kejutan, penuh dengan penemuan-penemuan baru, jejak-jejak para leluhur kita. Ini membuktikan bahwa Jawa Timur penuh dengan peninggalan para leluhur. Situs Kedaton adalah situs yang ditemukan di Dusun Kedaton, Desa Bulorejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berupa struktur batu bata yang tersusun hampir 25 sap. Dan ini ternyata berbatasan langsung dengan situs Sumber Waras atau bersambung Waras dan situs Kedaton. Melihat tumpukan batu bata yang begitu rapi dan begitu besar,
memang ada pemikiran, ada disinyalir bahwa ini adalah salah satu istana dari Majapahit. Tapi kalau kita ngelihat secara detail, apalagi setelah kita membahas bagaimana istana Majapahit itu, ini masih terlalu kecil kalau kita anggap sebagai istana Majapahit. Namun penemuan ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena dengan menyambung dari sumber waras sampai ke Kedaton akan terlihat satu bangunan atau satu struktur bangunan yang luar biasa. Seandainya lokasi kedua situs ini bisa diungkap seperti apa bentuk aslinya. Para pemirsa Rama Channel yang saya muliakan, ada 4 situs yang kita bahas yang disinyalir ada keterkaitan dengan Istana Majapahit. Semua kembali kepada pemirsa, tetapi secara logika kita juga harus mendengarkan apa yang diungkapkan oleh para arkeolog kita, dan apa juga berita-berita sejarah yang terkait yang bisa kita jadikan patokan. Mengagungkan kebesaran jejak para leluhur kita dan mencari di mana jejak-jejak itu ada. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak penerus beliau. Karena budaya adalah karakter bangsa kita. Budaya kita adalah budaya adiluhung yang diakui oleh seluruh negeri-negeri tetangga kita. Berbanggalah kita sebagai bangsa. Semua kembali kepada para pemirsa. Kami Rama Channel mengucapkan wassalam. Selamat pagi para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Hari ini Rama Channel khusus akan membahas tentang Istana Majapahit. Kita mengagumi jejak-jejak para leluhur kita. Tapi sampai detik ini kita belum tahu di mana posisi tepatnya dari Istana Majapahit. Kerajaan Majapahit yang begitu besar, yang diakui oleh negara-negara lain, tapi kita tidak melihat bekas dari istananya. Di mana istana tersebut? Mungkinkah istana itu hilang begitu saja? Logika kita pasti akan berkata tidak. Di mana istananya? Ini yang akan kita bahas berdasarkan data-data dan segala sesuatu yang terkait yang bisa menggambarkan posisi dan letak dari Istana Majapahit. Berbicara tentang peninggalan jejak-jejak para leluhur di tanah Jawa, kita patut bersyukur ada Sir Thomas Stamford Raffles, karena sejak dia menjadi gubernur jenderal di tanah Jawa, disitulah mulai segala yang terkait dengan kebudayaan, peninggalan masa lalu, segala sesuatu tentang sejarah Jawa mulai digali, dikumpulkan oleh beliau. Dengan dibantu oleh keponakannya Elton Hammond, kemudian juga data-data lapangan dari Hermanus Christian Cornelius, sehingga di sini
Borobudur bisa ditemukan di tahun 1814. Begitu juga untuk pengetahuan alam, beliau mendapat support dari Thomas Horfield. Dan yang paling khusus adalah berita penyalinan penyaduran yang dilakukan oleh Adipati Surya Adimenggala, Adipati Semarang, yang dibantu oleh dua anak beliau, Raden Saleh dan Raden Syukur, yang pintar berbahasa Inggris. Ini yang memberikan kontribusi yang terbesar di samping Panembahan Sumenep Natakusuma. Dengan berkiblat kepada William Marsden yang menulis History of Sumatra, Sir Thomas Stamford Raffles membuat buku tentang Jawa yang diberi judul The History of Java. Buku yang menggambarkan Jawa secara lengkap mengenai iklimnya, penduduknya, peninggalan masa silamnya, dan sejarah tentang Jawa itu sendiri. Kita kembali Istana Majapahit. Di manakah istana itu berada? Di Mojokerto? Di Jombang? Atau di mana? Atau di Trowulan? Kita belum bisa melihatnya, tapi kita akan mengulasnya berdasarkan data-data yang ada. Menempatkan Trowulan sebagai tempat di mana Istana Majapahit itu diperkirakan disebabkan karena berbagai hal. Yang pertama kali adalah reruntuhan kota kuno di Trowulan ditemukan pada abad ke-19 saat Sir Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanah Jawa, yaitu di sekitar tahun 1811 sampai 1816. Disebutkan bahwa terdapat reruntuhan candi dan seterusnya, tersebar bermil-mil jauhnya di kawasan ini. Dan pada saat itu Trowulan adalah hutan jati yang lebat, sehingga penelitian lanjutan tidak dapat dilanjutkan. Tetapi Raffles memberikan julukan kepada Trowulan sebagai kebanggaan Pulau Jawa. Trowulan diperkirakan sebagai ibu kota dari Kerajaan Majapahit berdasarkan sumber-sumber. Yang pertama adalah prasasti. Di sini ada prasasti Canggu tahun 1385 Masehi, prasasti Selamandi tahun 1393 Masehi. Kemudian juga ada berita-berita dari Cina, berita dari dinasti Song dan dinasti Ming. Juga tercatat di dalam Kitab Pararaton, di dalam Kitab Negara Kertagama, di dalam Kidung Harsa Wijaya. Malah disebutkan di dekat Trowulan ada pelabuhan sungai yang bernama Canggu. Terletak di sisi sungai, merupakan pelabuhan pedalaman yang besar sebagai penghubung Trowulan dengan daerah pesisir dan internasional. Selain itu dari negeri asing, khususnya yang dibuat oleh seorang pastor yang bernama Odorik Madurasi, yang pernah berkunjung di tahun 1321 Masehi saat pemerintahan Prabu Jayanegara. Selain itu, Trowulan yang paling layak sebagai tempat di mana ibu kota kerajaan Majapahit itu berada berdasarkan peta udara, berdasarkan landscape yang ada di sana, dan jejak-jejak peninggalan dari arkeologis yang ada di seputaran Trowulan, baik itu berupa candi maupun tempat-tempat atau situs-situs yang ada. Untuk bisa mengetahui seperti apa Istana Majapahit, di mana Istana Majapahit,
paling tidak kita harus punya gambaran seperti apa Majapahit itu sendiri, seperti apa konstruksi dari istana Majapahit itu sendiri. Banyak catatan-catatan yang bisa kita gunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui kondisi dari istana Majapahit. Banyak catatan tentang istana Majapahit. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama kita akan ulas berdasarkan apa yang tercatat di dalam kitab Negara Kertagama. Kitab yang dibuat oleh Empu Prapanca di tahun 1365 yang menceritakan tentang kemegahan dan segala sesuatu tentang Majapahit di saat pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Dalam kitab Negara Kertagama dituangkan sebagai berikut. Pertama, Keraton Majapahit dikelilingi tembok batu bata yang tinggi dan tebal. Yang kedua, di dekatnya terdapat pos tempat para punggawa berjaga. Yang ketiga, gerbang utama menuju keraton terletak di utara, berupa gapura agung dengan pintu besar yang terbuat dari besi yang berukir. Dari 3 poin pertama kita sudah bisa baca seperti apa bayangan kita terhadap istana Majapahit. Dan saya lanjutkan. Di depan gapura utara terdapat bangunan panjang tempat rapat tahunan para pejabat negara. Dan di sebelahnya terdapat pasar. Terdapat persimpangan jalan yang disucikan atau disebut biasanya dengan nama Catuspata. Saat memasuki komplek istana, terdapat lapangan yang luas yang dikelilingi oleh bangunan suci keagamaan. Pada sisi barat lapangan terdapat pendopo yang oleh kanal dan kolam tempat untuk mandi. Dan pada ujung selatan lapangan terdapat jajaran rumah-rumah yang dibangun di atas teras-teras yang berundak yang dipergunakan untuk para abdi dalam. Ada sebuah gerbang lagi yang dipergunakan sebagai jalan untuk menuju ke lapangan ketiga yang dipenuhi dengan bangunan dan balai irung agung sebagai ruang tunggu para tamu yang akan menghadap kepada raja. Komplek istana tempat tinggal raja terletak di sisi timur lapangan berupa pendopo yang dibangun di atas landasan batu bata berukir dan tiang kayu besar berukir yang sangat halus dan dengan atap yang dihiasi ornamen dari tanah liat. Di luar istana terdapat komplek tempat tinggal para pendeta Siwa, para biksu Buddha, dan para anggota kerajaan dan pejabat-pejabat penting, dan serta para bangsawan dari kerajaan Majapahit. Lebih jauh lagi keluar, dipisahkan oleh lapangan yang luas, terdapat komplek bangunan kerajaan lainnya, termasuk kediaman Mahapati Gajah Mada. Inilah gambaran yang dituangkan oleh Empu Prapanca di dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis di era zaman Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365 Masehi. Sementara kalau kita berbicara dari data-data asing, kita mempunyai 2 data, yaitu data dari negeri Cina dan data dari Venesia. Penggambaran tentang kerajaan Majapahit
Istana Majapahit berdasarkan catatan dari negeri Cina dicat oleh seorang sekretaris dari Laksamana Cheng Ho, yaitu Ma Huan. Ma Huan adalah sekretaris yang mendampingi Laksamana Cheng Ho di dalam pelayarannya menuju negeri barat. Ma Huan lahir di Zhenjiang pada tahun 1380 Masehi dan ikut dalam ekspedisi Cheng Ho selama 4 kali, yaitu ekspedisi keempat tahun 1413 Masehi, ekspedisi kelima tahun 1416 Masehi, ekspedisi ke-6 tahun 1421 Masehi, dan ekspedisi terakhir yang ke-7 pada tahun 1430 Masehi. Dalam catatannya yang dikenal dengan nama Yingya Senglan, dinyatakan bahwa negeri Jawa atau Jawa. Negeri Jawa sebelumnya disebut dengan nama Sepu. Kapal-kapal asing singgah pertama kali di pelabuhan yang bernama Tupan atau Tuban. Bila berlayar dari Tupan bergerak ke timur setengah hari, akan sampai di tempat yang namanya Sincun atau Desa Baru, atau yang disebut oleh penduduk dengan nama Gresik. Banyak orang Guangdong yang tinggal di Sincun, bisa sampai lebih 1000 keluarga. Bila berlayar ke arah selatan lebih dari 20 li atau sekitar 12 km, akan sampai di Sulumayi, tempat yang diberi nama oleh penduduk dengan nama Suerbaya atau Surabaya. Dari Surabaya dengan perahu kecil berlayar sejauh 70-80 li atau 42 km akan menemukan sebuah pelabuhan pedalaman yang bernama Canggu. Setelah turun dari perahu dan berjalan kaki ke arah selatan selama 1,5 hari, sampailah di Majapahit. Disinilah Raja Jawa tinggal. Dari catatan ini sangat jelas bahwa posisi yang diperkirakan tempat Raja Jawa yang ada di tahun itu, yaitu sekitar tahun 1413 Masehi, ada di seputaran Trowulan. Ma Huan juga mencatat bahwa tembok istana terbuat dari batu bata setinggi lebih dari 3 cang atau sekitar 3,5 meter. Istana memiliki lebar lebih dari 200 pu. 1 pu sama dengan 2 langkah, sehingga kurang lebih 400 langkah atau kurang lebih sekitar 350 meter. Terdapat 2 pintu masuk yang dijaga ketat dan resik. Bangunan istana bertingkat. Yang dimaksud di sini adalah atapnya bertingkat, berjarak 3-4 cang antara satu dengan yang lainnya. Lantai istana terbuat dari lembaran kayu yang dilapisi tikar halus yang terbuat dari rotan halus ataupun jerami berpola. Sementara orang-orang pada duduk bersila dan atap terbuat dari sirap. Sementara rumah-rumah penduduk atapnya terbuat dari alang-ilalang ataupun jerami. Setiap rumah selalu ada tungku atau tempat penyimpanan yang terbuat dari bata. Sementara kalau berbicara tentang catatan dari negeri Venesia yang dilakukan oleh Pastor Odorico Matirusi yang dituangkan dalam Travel Friar of Odoric of Pordenone, ada 5 catatan di sana. Yang pertama bahwa Raja Majapahit membawahi 7 raja bawahan atau vasal. Yang kedua, bahwa Majapahit menjadi tempat
perdagangan rempah-rempah dan banyak rempah-rempah yang diperjualbelikan di Majapahit. Yang ketiga, bahwa Raja Majapahit mempunyai istana yang sangat megah, besar, dan menakjubkan. Yang keempat, bahwa istana tersebut dihias dengan emas dan perak. Dan yang kelima, bahwa kerajaan Kekaisaran Kublai Khan, Kekaisaran Mongol masih seringkali menyerang Jawa, namun dapat selalu dikalahkan oleh Majapahit dan dapat mengirim mereka kembali ke negeri asalnya. Dari ketiga penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa memang selayaknya lah Trowulan sebagai tempat istana dari kerajaan Majapahit. Apalagi kalau kita melihat catatan yang ditulis oleh Mahuan dengan sangat jelas menyatakan bahwa dari Canggu dia harus berjalan 1,5 hari ke arah selatan menuju tempat tinggal raja. Dari sisi arkeologi, peninggalan-peninggalan yang ada di Trowulan juga memberikan jejak yang jelas bahwa Trowulan adalah pusat dari satu kegiatan, pusat dari satu pemerintahan. Kita melihat di situs-situs purbakala, peninggalan-peninggalan candi yang mengindikasikan bahwa Trowulan adalah pusat dari pemerintahan. Penemuan-penemuan terbaru yang terletak juga di seputaran Trowulan yang terakhir adalah di situs Kumitir makin membuktikan bahwa Trowulan adalah kawasan khusus, kawasan yang memang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Candi-candi yang bertebaran di Trowulan, demikian juga dengan kolam segaran yang menjadi maskot di daerah Trowulan, itu membuktikan bahwa Trowulan memang menjadi pusat dari satu kegiatan pemerintahan di zaman dulu. Kolam segaran bukan sesuatu yang kecil, sangat luar biasa, dan itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Semoga dengan penemuan-penemuan terbaru baik itu di situs Kumitir maupun situs-situs yang lainnya, ini akan memberikan gambaran yang lebih bagus, gambaran yang lebih spesifik tentang Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Dan kita tinggal menunggu kapan istana Majapahit itu ditemukan kembali oleh para arkeolog kita, sehingga kita tahu kebesaran para leluhur kita. Dari Trowulan, wassalam. Para penggemar Rama Channel yang kami muliakan, hari ini Rama Channel akan mengulas khusus tentang kejayaan masa Majapahit, kebesaran Majapahit, kemegahan Majapahit. Walau sampai detik ini kita belum pernah melihat istana Majapahit, tapi kita akan bisa mempunyai gambaran tentang kemegahan Majapahit dari catatan-catatan sejarah, catatan-catatan dari negeri asing. Hari ini Rama Channel akan mengulas melalui catatan seorang pastor Katolik yang berasal dari Venesia, Italia, yang datang ke Majapahit di tahun 1321 Masehi. Catatan yang dikenal dengan judul Travel of Friar Orderic of Pordenone adalah catatan perjalanan seorang pastor yang ditugaskan oleh Gereja Vatikan, Gereja Venesia Katolik, untuk melihat dan mengabarkan tentang keberadaan negeri Timur Jauh. Ini adalah satu bentuk perjalanan untuk membuka wawasan bagi gereja seperti apa negeri Timur Jauh. Dari Venesia, sang pastor berangkat di tahun 1316 Masehi melalui rute pertama adalah ke Konstantinopel, Turki, menyusuri Jazirah Turki
terus menyusuri Iran sampai menyeberangi Selat Hormuz menuju ke Mumbai, India. Dari Mumbai ke Malabar, Malabar ke Sri Lanka, Sri Lanka ke Madras. Dari Madras langsung menyeberang ke Sumatera, dan dari Sumatera menyeberang ke Jawa. Sampai di Jawa di tahun 1321 Masehi. Saat itu Jawa sedang diperintah oleh Majapahit, oleh Raja Jayanegara. Peninggalan yang ada saat ini adalah Candi Bajang Ratu. Memang sampai detik ini kita belum melihat seperti apa kemegahan Istana Majapahit. Tapi dari catatan sang pastor Odorico Matiusi kita tahu begitu hebat Majapahit zaman itu. Ada 5 poin yang beliau sampaikan. Kedatangan beliau di zaman kerajaan Raja Jayanegara, beliau melihat dan menyatakan ada 5 poin. Yang pertama adalah the King of Java rules are 7 other king vassal. Artinya Raja Jawa berkuasa atas 7 raja lainnya atau raja bawahannya. Jadi Raja Jayanegara memimpin 7 vassal, 7 daerah otonom yang harus tetap bertanggung jawab kepada beliau. Poin kedua yang dicatat oleh Pastor Odorico adalah, in this land was found a pot of clove, cook, nutmeg, and other species. Bahwa di pulau ini banyak ditemukan cengkeh, kemukus, pala, dan banyak rempah-rempah lain. Dinyatakan bahwa Jawa adalah pusatnya rempah-rempah, pusatnya perdagangan rempah-rempah. Dengan sangat jelas dicatat oleh beliau. Catatan yang ketiga adalah the King of Java had an impressive, grand, and luxurious palace. Bahwa Raja Jawa mempunyai istana yang mengagumkan, besar dan megah. Di sini kita melihat poinnya, bahwa pastor melihat kemegahan yang mengagumkan dan besar. Istananya Majapahit itu adalah mengagumkan, besar, dan megah. Itu catatan yang ketiga. Ini membuktikan bahwa fakta nyata seperti itu karena dia benar-benar melihat dan mencatatnya. Catatan yang keempat adalah the stairs and palace interior were coated with gold and silver, and even the roof were gilded, yang artinya anak tangga dan interior istana dilapisi emas dan perak. Begitu pula dengan atapnya berlapiskan emas. Bisa kita bayangkan seperti apa kemegahan dari Istana Majapahit. Inilah yang tercatat dari buku catatan dari seorang pastor yang hadir di zaman itu. Beliau mencatat kemegahan dari kerajaan Majapahit, kemegahan istana yang terbuat, yang dilapisi emas dan perak. Ini adalah fakta yang tercatat dan menjadi rujukan banyak pihak setelah. Catatan yang kelima adalah the King of Mongol had repeatedly tried to attack Java, but always ended up in failure and managed to be sent back to the mainland. Yang artinya Raja Kekaisaran Mongol telah berulang kali mencoba menyerang Jawa, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan dan dapat diusir kembali ke negerinya.
Jadi di dalam catatan ini juga dinyatakan bahwa sejak pengusiran pertama zaman Raden Wijaya sampai akhirnya zaman kerajaan raja dipimpin oleh Raja Jayanegara, ternyata Mongol berkali-kali mencoba melakukan penyerangan ke Jawa, ingin menundukkan Jawa yang saat itu dipimpin oleh Majapahit dengan Raja Jayanegara. Tetapi kehebatan dari bangsa Nusantara, bangsa Majapahit mampu menahan, mampu menggagalkan serangan-serangan kerajaan Mongol dan mengirimnya kembali ke negerinya di Cina Daratan. Inilah fakta yang tercatat, 5 poin yang tercatat sebagai catatan dari Pastur Odorico Matiusi yang dikenal dengan catatan atau tulisan Travel of Friar Odoric of Pordenone. Dari catatan-catatan yang ditulis oleh sang pastor, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa Pastor Odoric Matiusi yang tertulis di dalam The Friar of Odoric of Pordenone, beliau sempat berkunjung ke Istana Majapahit, sempat berkeliling di daerah vasal dari Majapahit atau daerah kerajaan-kerajaan yang menjadi bawahan Majapahit, sehingga beliau bisa mencatat sedemikian lugas, sedemikian terang benderang bagaimana kerajaan Majapahit memiliki 7 kerajaan bawahan, bagaimana Majapahit menjadi tempat ekonomi dan perdagangan dari rempah-rempah, bagaimana Majapahit itu mempunyai istana yang megah, istana yang dilapisi oleh emas dan perak, dan bagaimana juga Majapahit melawan serangan-serangan dari kerajaan Mongol yang saat itu memang sangat dijaya di daerah Asia. Tapi Majapahit mampu menahan dan mengusirnya kembali ke negerinya tanpa sekalipun pernah terkalahkan. Perjalanan dari Pastor Odorico Matiusi sebenarnya bukan bertujuan sebagai pengabaran Injil, tetapi semata-mata untuk mengetahui kondisi yang diceritakan tentang negeri Timur Jauh. Di samping juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk membuka cakrawala gereja terhadap peradaban-peradaban bangsa lain yang ada di dunia. Setelah sekian lama beliau berada di negeri Majapahit, akhirnya beliau melanjutkan perjalanannya dengan rute Borneo, kemudian ke Champa, dan akhirnya menuju ke Guangzhou, Cina Selatan. Di Guangzhou beliau berada selama 3 tahun dan menetap selama 3 tahun. Setelah masa yang dijanjikan, masa yang ditentukan tahun, beliau kembali lagi menuju Venesia di tahun 1330. Namun sayang, pada tahun 1331 Masehi, sebelum catatan ini sempat diserahkan kepada pihak gereja, beliau wafat. Namun catatan ini kemudian tetap menjadi buku kajian gereja yang membuka wawasan gereja tentang peradaban negeri-negeri Timur Jauh. Wassalam. Selamat pagi para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Hari ini Rama Channel akan membahas khusus tentang apa yang terjadi di tahun 1478 yang dikenal dengan Sirno Ilang Kertaning Bumi.
Majapahit yang begitu besar, yang mempunyai wilayah dan pengaruh yang sangat besar, yang menjadi pusat pegangan antara musafir-musafir dari India maupun dari Cina. Sebagai kerajaan kemaharajaan yang diakui oleh pemimpin-pemimpin dari negeri lain, dari negeri Cina maupun negeri-negeri tetangga lainnya. Mempunyai akar namun secara perlahan juga mulai runtuh, dan ini akan kita bahas berdasarkan apa yang tercatat di dalam kitab Pararaton, di dalam Babat Tanah Jawi ataupun kronik Cina dari kuil Sampokong dan dari Prasasti Jiu. Apa sebenarnya yang terjadi di tahun 1478 Masehi? Sirno ilang kertaning bumi. Kitab Pararaton maupun Babat Tanah Jawi mencatat bahwa pada tahun 1474 Prabu Kertabumi atau yang dikenal dengan Brawijaya V mendapuk sebagai seorang raja di kerajaan Majapahit. Beliau yang dikenal dengan sebutan Brawijaya V. Beliau memerintah sampai di tahun 1478, sampai saat di mana Chandra Sangkala tentang Sirno ilang kertaning bumi itu menjadi cerita sampai sekarang. Sirno ilang kertaning bumi. Prabu Brawijaya V atau Prabu Kertabumi, Raja Majapahit saat itu, tidak menyangka mendapat serangan dari Demak Bintoro. Pararaton, Babat Tanah Jawi dan catatan yang ada dalam kronik Cina Sampokong menyatakan hal tersebut. Sirno hilang kertaning bumi yang dianggap sebagai hancurnya Majapahit dan hilangnya Majapahit dari bumi persada. Majapahit diserang secara tiba-tiba oleh kerajaan Demak Bintoro, di mana Demak Bintoro adalah salah satu kabupaten yang dipimpin oleh anak beliau, Raden Fatah atau Panembahan Jimbun adalah anak dari Prabu Brawijaya. Perang yang dikenal dengan nama Perang Sudarmawista, perang seorang anak melawan bapak. Kronik Cina mencatat bahwa setelah wafatnya Sunan Ampel, Jinbun melawan Kung Tabumi pada tahun 1478. Kung Tabumi ini adalah Prabu Kertabumi, Brawijaya V. Majapahit dikalahkan, Kertabumi ditangkap, Majapahit runtuh, dan Jinbun kemudian mengangkat seorang warga Cina sebagai Adipati Majapahit yang bernama Yo Laenghua. Bagaimana dengan Prasasti Jiu? Tercatat di dalam Prasasti Jiu, Prabu Girindra Wardana Diyah Wijaya berhasil mengalahkan Prabu Kertabumi Brawijaya V dan memindahkan ibu kota kerajaan Majapahit dari Trowulan
menuju Daha Kediri. Girindrawardana Diharawijaya adalah anak dari Sangga Wikramawardhana atau Peripanat Alas yang dikenal dengan sebutan Brawijaya IV. Dia merasa lebih berhak sebagai penerus dari kerajaan Majapahit, sehingga dia menyerang kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Kertabumi yang dikenal dengan Brawijaya V. Trowulan diduduki dan Kertabumi dikalahkan. Istana Majapahit di Trowulan kemudian dipindahkan ke Kediri Daha. Raja Girindrawardana Diharawijaya mulai memerintah Majapahit sebagai Brawijaya ke-6 sejak tahun 1478 Masehi sampai dengan 1498 Masehi. Dalam sejarah dicatat bahwa Prabu Girindrawardana Diharawijaya memerintah dari Kediri dari tahun 1478 sampai 1498, dan pada tahun 1498 Girindrawardana Diharawijaya digulingkan oleh patihnya, yaitu Patih Udara. Selanjutnya Majapahit diperintah dan dipimpin oleh Patih Udara dengan sebutan Brawijaya ke-7. Pada tahun 1517 Patih Udara bekerja sama dengan Portugis. Hal ini membuat Kerajaan Demak Bintoro tidak suka dan akhirnya melakukan penyerangan kepada Majapahit yang ada di Daha. Majapahit saat itu dapat dikalahkan, dan sejak saat itu Majapahit menjadi bawahan daripada Demak. Ada 2 kali perang lanjutan, yaitu pada tahun 1524 yang dimenangkan oleh Majapahit, dan perang terakhir di tahun 1527 di mana Majapahit diserang habis-habisan oleh Demak dan Majapahit hilang atau hancur. Disinilah akhir dari Majapahit. Inilah 2 sisi yang berbeda yang tercatat di dalam catatan-catatan sejarah. Kedua sisi mempunyai sisi lebih dan sisi kurang, tapi inilah yang tercatat yang menyatakan bagaimana Majapahit di tahun 1478. Ada yang menyatakan bahwa itulah akhir dari Majapahit, tapi ada juga catatan yang menyatakan di tahun 1527 lah akhir dari Majapahit. Mengikuti jejak para leluhur agar kita tahu kebenaran sejarah kita. Karena mengetahui sejarah, kita mengetahui budaya yang akan menjadi karakter bangsa kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga akan sejarah. Wassalam. Selamat pagi para pemirsa, para penggemar Rama Channel. Kembali Rama Channel mengulas tentang Majapahit. Kita akan mengulas pendiri Majapahit, Raden Wijaya. Beliau
yang dikenal dengan banyak nama. Ada yang menyebut beliau dengan sebutan Dyah Wijaya. Ada juga sebutan Raden Harsawijaya. Tetapi paling sering beliau disebut dengan sebutan Nararya Sanggrama Wijaya. Saat beliau mulai memerintah, beliau bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Siapakah sebenarnya Raden Wijaya tersebut? Bercerita tentang Majapahit pasti bercerita tentang mulai runtuhnya kerajaan Singosari akibat dari serangan dari kerajaan Gelang-Gelang. Mari kita bahas tentang Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Di dalam Praraton disebutkan Raden Harsawijaya adalah putra dari Dyah Lembutal atau cucu dari Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka adalah putra dari Mahesa Wongatleng, putra dari Ken Arok dan Kendedes, pendiri Wangsa Rajasa. Raden Wijaya adalah penerus dari kerajaan Wangsa Rajasa. Sementara menurut Babat Tanah Jawi, dikisahkan Jaka Sasuruh, putra Prabu Pamekas Raja Kerajaan Pajajaran di Sunda, kalah melawan sepupunya Ciung Wanara dan lari ke timur. Kemudian beliau mendirikan kerajaan Majapahit dan akhirnya bisa mengalahkan kembali Ciung Wanara. Dalam Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara Kesultanan Cirebon, di dalam naskah Wangsakerta, Raden Wijaya adalah pasangan putra Rakian Jayadharma dengan Dyah Lembutal. Orang tua dari Rakian Jayadharma adalah Prabu Guru Darmadiksa, Raja Kerajaan Sunda Galuh, sementara orang tua dari Dyah Lembutal adalah Mahesa Cempaka. Sehingga Raden Wijaya adalah perpaduan antara Sunda dan Jawa. Namun di dalam Negara Kertagama dijelaskan bahwa Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki. Beliau disebut dengan sebutan perwira Yuda yang gagah berani, yang merupakan ayah dari Raden Wijaya. Walaupun ada perbedaan tentang Lembutal, tapi pada prinsipnya semua catatan-catatan yang terkait menyatakan bahwa Raden Wijaya adalah putra dari Dyah Lembutal dan beliau adalah pendiri kerajaan Majapahit yang kemudian menjadi kerajaan yang besar yang mempunyai pengaruh di seluruh Nusantara. Raja yang luar biasa. Dimulai pada tahun 1293 Masehi, berdasarkan catatan dinasti Yuan, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang dipimpin oleh Ike Mese mendarat di Jawa. Raden Wijaya bekerja sama bersama dengan pasukan Mongol menyerang kerajaan Kediri Jayakatwang. Kota raja diserang habis-habisan dan pasukan Jayakatwang dapat dikalahkan. Pertempuran yang luar biasa terjadi di kota raja, sehingga Jayakatwang dan kerajaan Kediri dapat ditundukkan oleh kolaborasi antara Mongol dengan Raden Wijaya. Prabu Jayakatwang ditangkap, ibu kota dapat diduduki, dan Prabu Jayakatwang akhirnya ditawan oleh pasukan Mongolia pimpinan Ike Mese. Pertempuran yang memang luar biasa hebat yang membuat
banyak korban di antara kedua belah pihak. Mongol merasa berjaya. Melihat kesempatan seperti ini, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang Mongol dan membuat Mongol harus tunggang langgang kembali ke negaranya. Mongol pulang dengan membawa tawanan Prabu Jayakattu. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai raja di tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau tanggal 12 November 1293 Masehi. Beliau naik tahta dengan gelar Nararya Sanggrama Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Semua rekan-rekan beliau yang selama ini ikut berjuang diberikan posisi dan tempat. Nambi beliau angkat sebagai Mahapati, sementara Lembusora adalah sebagai Patihdaha. Arya Wiraraja sebagai Pesangguhan dan anak beliau Ranggalawe sebagai Adipati Tuban. Adipati yang memimpin pelabuhan utama Majapahit, pelabuhan internasional Majapahit, sehingga beliau ditempatkan sebagai Adipati Tuban. Setelah beliau memimpin sebagai raja, beliau menikahi keempat anak dari Raja Kertanegara menjadi istri-istri beliau. Tribuaneswari sebagai permaisuri, sementara adik-adiknya sebagai pendampingnya. Beliau sebagai seorang raja sangat terkenal bijak dan pintar di dalam memimpin pemerintahan, sehingga pemerintahan Majapahit menjadi semakin disegani dan semakin memperluaskan pengaruhnya di sekitar. Kehidupan pemerintahan yang baik juga memberikan pengharapan yang baik buat masyarakatnya, dan juga di dalam pengamalan ajaran-ajaran keagamaan yang menyatu antara Siwa dan Buddha. Tidak lagi membedakan antara Siwa dan Buddha karena mereka semestinya adalah satu. Kepemimpinan beliau yang dimulai di tahun 1293 Masehi berjalan dengan baik dengan pengkonsolidasian seluruh wilayah-wilayah sekitar yang semakin lama menerima beliau sebagai Maharaja. Kekuasaan Majapahit dan pengaruh Majapahit semakin meluas, semakin melebar dan diakui oleh negara-negara tetangga. Kehidupan beragama juga menjadi sesuatu yang sangat indah di zaman itu. Siwa dan Buddha menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkuwa. Kebenaran itu hanya tunggal. Tidak ada kebenaran yang mendua. Ujian pertama dari pemerintahan dari Prabu Kertarajasa Jayawardhana malah datang langsung dari orang kepercayaan beliau, yaitu Ranggalawe. Ranggalawe melakukan pemberontakan di tahun 1295 karena tidak puas atas pengangkatan Nambi sebagai Mahapati Majapahit. Dia merasa Lembusora lah yang lebih cocok sebagai Mahapati Majapahit. Dan akhirnya Ranggalawe memberontak kepada pemerintahan Majapahit. Terjadilah pemberontakan di tahun 1295.
Pemberontakan Langgalawe langsung dapat dipadamkan oleh Prabu Kertarejasa Jayawardana. Ranggalawe terbunuh ditambak beras oleh Kebo Anabrang. Namun di saat yang bersamaan, begitu Ranggalawe meninggal di tangan Kebo Anabrang, Lembu Sora sebagai pamannya Ranggalawe tidak menerima kejadian tersebut dan membunuh Kebo Anabrang. Kejadian ini juga membuat Wiraraja merasa sangat kecewa dan akhirnya menuntut haknya. Apa yang pernah dijanjikan oleh Raden Wijaya kepada dia saat pertama kali membentuk Majapahit, bahwa dia yang menguasai wilayah bagian timur. Tahun 1295 Majapahit dipecah menjadi dua. Bagian timur dengan ibu kota Lumajang dipimpin oleh Arya Wiraraja. Pemerintahan Majapahit baru bisa kembali menyatu pada tahun 1316 saat pemberontakan Nambi dapat digagalkan dan dihancurkan oleh anak dari Raden Wijaya, yaitu Jayanegara. Raden Wijaya memerintah Majapahit sampai tahun 1309 saat beliau wafat. Dan beliau digantikan oleh anak beliau dari Dara Petak yang bernama Jayanegara. Jayanegara melanjutkan pemerintahan Majapahit sejak tahun 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Keagungan Raden Wijaya, Dyah Wijaya, memang diakui dan menjadi catatan sendiri. Beliaulah sebagai pendiri kerajaan Majapahit yang agung. Raden Wijaya Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarejasa Jayawardana. Wassalam. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Rama Channel. Dan kembali kita melanjutkan kisah pemerintahan Majapahit setelah Raja ke-10 Majapahit Bre Pandansalas. Maka Majapahit dipimpin oleh Raja ke-11 Bre Kertabumi yang disebut dengan sebutan Brawijaya V. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Bre Pandansalas sejak tahun 1468, sejak beliau keluar dari istana Kota Raja dan mulai memerintah kerajaan Majapahit dari Daha, dan kemudian beliau wafat di tahun 1474. Beliau di Daha digantikan oleh Rana Wijaya. Namun di ibu kota Kota Raja, Bre Kertabumi, anak dari sang Sinagara yang paling bungsu, menyatakan diri sebagai penerus kerajaan Majapahit, sebagai Raja Majapahit yang ke-11 yang dikenal dengan Brawijaya V. Bre Kertabumi atau Brawijaya V mulai memerintah Majapahit sebagai Raja ke-11 dari tahun 1474 sampai 1478. Beliau banyak tercatat di dalam serat Dharma Gandul. Beliau juga tercatat di dalam Pararaton dan juga tercatat di dalam kronik Tiongkok
yang ditemukan di kuil Sampokong, Semarang. Di dalam kronik Tiongkok yang ditemukan di kuil Sampokong, Semarang, menceritakan tentang runtuhnya Majapahit sampai dengan berdirinya Kerajaan Pajang. Dikisahkan bahwa raja terakhir Majapahit bernama Kung Ta Bumi mempunyai seorang anak yang bernama Jin Bun yang dibesarkan oleh Swan Leong. Dari semua catatan yang tertulis, baik itu di Serat Dharma Gandul, baik itu di Pararaton maupun kronik Tiongkok di kuil Sampokong, tidak ada satupun yang mencatat gelar Abhiseka dari Bhre Kertabumi sebagai seorang raja. Padahal semua raja-raja yang naik tahta saat naik tahta di Abhiseka dengan gelar yang baru, gelar seorang raja. Namun Bhre Kertabumi tidak mempunyai gelar sebagai seorang raja, walau beliau disebut sebagai Brawijaya V di dalam Pararaton. Pemerintahan Bhre Kertabumi Brawijaya V, yaitu sejak tahun 1474 Masehi sampai 1478 Masehi. Di saat tahun 1478 Masehi, Majapahit diserang, Majapahit dihancurkan. Kejadian di tahun 1478 Masehi kemudian dikenal dengan sebutan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Ada dua versi yang menjelaskan tentang kejadian tersebut. Versi berdasarkan catatan Pararaton, berdasarkan kronik Tiongkok dan Serat Dharma Gandul, Majapahit diserang oleh Demak Bintoro. Sementara kalau berdasarkan catatan dalam Prasasti Jiyu, Majapahit diserang oleh Dyah Ranawijaya. Berdasarkan catatan yang ada dalam kronik Tiongkok, kejadian di tahun 1478 Masehi adalah penyerangan yang dilakukan oleh Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Fatah atau Jimbun menyerang Majapahit. Jinbun melawan Kung Ta Bumi pada tahun 1478 setelah wafatnya Sunan Ampel. Majapahit runtuh, Kertabumi dikalahkan. Kemudian Jinbun mengangkat orang Cina sebagai pemimpin Majapahit di bawah Demak Bintoro, yaitu Nyo Lai Wa sebagai bupati bawahan. Catatan yang sama yang lebih mendetail ada di dalam Serat Dharma Gandul, di mana secara detail menjelaskan tentang penyerangan Demak Bintoro yang menyerang keraton Majapahit di Trowulan. Majapahit runtuh. Namun Prabu Bhre Kertabumi sempat meloloskan diri dengan tujuan menuju ke Bali. Saat di Belambangan, beliau istirahat. Beliau disusul oleh Sunan Kalijogo, utusan dari Raden Patah. Sunan Kalijogo dan Prabu Bhre Kertabumi melakukan diskusi panjang demi tidak terjadinya tumpah darah. Dan akhirnya Bhre Kertabumi tidak jadi berangkat ke Bali dan mau ikut
dengan Sunan Kalijogo kembali ke kota Trowulan. Namun sayang, sampai di Trowulan beliau sakit. Dan sebelum wafat beliau berpesan, "Jika aku mati, makamkan aku di sini dan beri nama makamku Putri Campa. Biar orang-orang tahu bahwa aku begini karena Putri Campa." Demikianlah para raton, kronik Tiongkok dan serat Dharma Gandul menyatakan bahwa di tahun 1478 sebagai era berakhirnya kerajaan Majapahit, sehingga dikenal dengan era Sirno Ilang Kertaning Bumi, dan peperangan yang dilakukan oleh Demak kepada Majapahit dikenal dengan Perang Sudarma Wisuta, perang antara anak melawan bapaknya. Perang Sudarma Wisuta. Sementara kalau kita merunut pada Prasasti Jiu yang berangkat tahun 1486 yang dikeluarkan oleh Dyah Rana Wijaya, tercatat di dalam Prasasti Jiu pada tahun 1478, Dyah Rana Wijaya sebagai Raja Keraton Daha menyerang kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan, pimpinan Bri Kertabumi. Padahal kalau dirunut dalam silsilah, Bri Kertabumi adalah mertua dari Rana Wijaya. Rana Wijaya berhasil mengalahkan Bri Kertabumi dan Majapahit Trowulan runtuh, sehingga Dyah Rana Wijaya memindahkan kerajaan Majapahit ke Daha dan mulai memerintah Majapahit dari Keraton Daha. Dari dua uraian dengan catatan yang berbeda, kita tetap mengetahui bahwa Bri Kertabumi Brawijaya V memerintah Majapahit sampai tahun 1478 Masehi, dan di tahun 1478 Masehi Bri Kertabumi Brawijaya V mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Raja Majapahit karena dikalahkan dalam peperangan dengan Demak Bintoro ataupun peperangan dengan Dyah Rana Wijaya. Runtuhnya Majapahit di tahun 1478 Masehi dikenal dengan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Namun catatan-catatan selanjutnya ternyata masih menempatkan Dyah Rana Wijaya sebagai Raja Majapahit selanjutnya. Beliau adalah Raja Majapahit yang ke-12 dengan gelar Girindra Wardana Dyah Rana Wijaya. Beliau mulai memerintah Majapahit sebagai raja yang ke-12 dari tahun 1478 sampai 1498.